Coba deh kamu pikir, dari kecil sampai dewasa, kita sering banget dikasih nasihat yang mirip-mirip kayak gini. Sekolah yang rajin, biar dapat kerja tetap, nanti hidupmu aman dan nyaman. Kedengarannya sih masuk akal ya. Siapa sih yang nggak mau hidup aman, tenang, tanpa drama keuangan? Tapi, yuk coba pelan-pelan kita bongkar. Apa benar semua itu bikin kamu aman? Banyak orang berpikir kalau punya pekerjaan tetap, tabungan, dan asuransi itu udah kayak paspor menuju kehidupan tanpa risiko. Seolah-olah, begitu kamu dapat kontrak kerja atau buka rekening bank, semua masalah bakal minggat. Padahal, kenyataannya, lihat aja, sekarang berapa banyak lulusan universitas yang masih sibuk kirim lamaran ke sana-sini, tapi belum juga dapat panggilan. Bahkan, yang udah kerja pun, nggak sedikit yang tetap pusing mikirin cicilan, tagihan listrik, atau harga cabai yang naik turun kayak roller coaster. Dan lucunya, banyak juga yang pas pensiun malah justru hidup pas-pasan, padahal udah puluhan tahun kerja. Jadi, coba kamu renungkan, keamanan yang sering dibanggakan itu, beneran aman atau cuma terlihat aman? Ini yang sering orang lupa, apa yang kelihatan stabil hari ini bisa aja ambruk besok. Perusahaan bisa bangkrut, teknologi bisa nyaplok pekerjaan manusia, dan tabungan bisa habis dalam sekejap kalau ada kejadian tak terduga, kayak sakit keras atau krisis ekonomi. Intinya, yang kita anggap sebagai zona nyaman, seringkali cuma zona ilusi. Kayak duduk di perahu yang kelihatan kokoh, tapi ternyata bocor di bawahnya. Kita baru sadar pas udah setengah tenggelam. Jadi pertanyaannya, mau terus duduk manis di perahu bocor atau mulai cari papan buat nyelamatin diri? Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sering banget bikin orang salah paham, keamanan dan keselamatan. Banyak orang mikir dua kata ini sama, padahal beda banget loh. Kayak beda antara nasi goreng sama nasi belum digoreng, mirip tapi nggak sama. Coba bayangin gini, keselamatan itu kayak kamu berusaha menghindari semua risiko. Misalnya, nggak mau naik motor karena takut jatuh, nggak mau mulai bisnis karena takut rugi, atau nggak mau pindah kerja karena takut gagal. Intinya, kamu cuma mau jalan yang lurus, tanpa lubang, tanpa tanjakan, pokoknya yang aman-aman aja. Tapi, tahu nggak, justru pola pikir kayak gitu bikin kamu lebih rentan. Kenapa? Karena dunia ini berubah terus, dan kalau kamu cuma berdiri di tempat, ya siap-siap aja didorong sama keadaan. Sementara itu, keamanan yang sejati itu bukan soal menghindari risiko, tapi soal siap menghadapi apapun yang terjadi. Kayak naik perahu ke tengah laut, kamu nggak bisa menghindari ombak, tapi kamu bisa belajar mengendalikan layar, biar perahumu tetap jalan meskipun badai datang. Masalahnya, banyak orang lebih pilih keselamatan pura-pura. Mereka mikir, udah deh, gue cari aman aja, nggak usah coba hal baru. Padahal, dunia nggak nungguin kamu siap. Teknologi berubah, bisnis berubah, bahkan cuaca aja nggak bisa ditebak. Jadi, kalau kamu terus-terusan sembunyi dari risiko, ya justru kamu nggak pernah siap waktu risiko itu datang. Singkatnya, keselamatan itu kayak kamu ngumpet di balik tembok, berharap nggak ada apa-apa. Tapi keamanan itu kayak kamu bawa tameng dan pedang, siap beraksi. Jadi, mendingan mana? Ngumpet terus atau belajar jadi petarung hebat di arena kehidupan? Oke, setelah tahu bedanya keamanan dan keselamatan, sekarang kita bahas jebakan yang sering bikin orang nggak maju-maju, yaitu perangkap keselamatan. Kamu pasti sering dengar, cari kerja yang pasti-pasti aja, yang ada gaji tetap, biar aman. Kedengarannya bijak ya, tapi yuk, kita kupas bareng-bareng. Pertama, mari ngomongin soal pekerjaan tetap. Banyak orang mikir, wah, gua udah aman nih, tiap bulan gajian. Tapi coba lihat realita, berapa banyak perusahaan besar yang akhirnya tutup? Berapa banyak karyawan yang tiba-tiba dirumahkan karena efisiensi atau perusahaan restrukturisasi? Dan jangan lupa, sekarang teknologi berkembang cepat banget. Banyak pekerjaan manusia yang diganti sama robot atau AI. Jadi, apa iya pekerjaan tetap itu benar-benar tetap? Kedua, kamu sadar nggak sih? Waktu kamu terjebak di pekerjaan tetap yang nggak sesuai passion, kamu juga bayar mahal dengan kehilangan waktu dan kebebasan.
Mau liburan susah, mau ngatur waktu buat keluarga harus nunggu jatah cuti, bahkan gaji pun tergantung bos. Jadi, meskipun kelihatan aman, sebenarnya kamu lagi naruh hidup kamu di tangan orang lain. Ketiga, ini yang paling sering gak disadari, ilusi stabilitas. Banyak orang nyaman di zona yang menurut mereka stabil, padahal stabilitas itu cuma ada selama kondisi eksternal mendukung. Begitu ada krisis ekonomi, pandemi, atau bos besar ganti haluan, stabilitas itu bisa hilang dalam semalam. Jadi, kamu pikir lagi deh, bener nggak sih menghindari risiko itu bikin aman? Atau justru bikin kamu duduk diam di jalur yang pelan-pelan menuju jurang? Ingat, bukan berarti kamu harus nekat ambil risiko sembarangan, tapi menghindari semua risiko juga sama bahayanya. Kadang, justru dengan berani ngambil risiko terukur, kamu bisa buka pintu menuju kehidupan yang lebih bebas dan bermakna. Nah, siap nggak lepas dari jebakan keselamatan ini? Nah, setelah kamu tahu kalau menghindari risiko justru bisa menjebak kamu, sekarang saatnya ngomongin kabar baiknya. Risiko itu bukan musuh. Risiko itu kayak pisau. Kalau kamu tahu cara pakainya, dia bisa jadi alat yang keren banget buat memotong jalan menuju masa depan yang lebih aman dan bebas. Pertanyaannya, gimana caranya? Pertama, kamu harus tahu ada risiko yang dihitung dan risiko sembarangan. Orang sukses tuh nggak asal nekat kayak pemain sirkus yang loncat tanpa jaring. Mereka justru ngambil risiko yang udah dipikirin matang-matang. Contohnya, Elon Musk. Kamu pikir dia asal bikin Tesla dan SpaceX? Enggak bro, dia ngitung semuanya. Berani, iya, tapi juga cerdas. Terus, lihat Jeff Bezos. Awal mula Amazon itu juga penuh risiko. Dia ninggalin kerjaan nyaman di Wall Street buat jualan buku online pada zaman internet yang masih kayak hantu, banyak yang nggak ngerti. Tapi dia hitung risikonya. Dia tahu potensi keuntungannya jauh lebih gede daripada rasa takut gagal. Atau Reed Hastings, pendiri Netflix. Dia berani ubah model bisnis dari rental DVD jadi streaming, pas orang lain masih sibuk muter-muterin DVD di rental. Risiko? Iya, tapi dia belajar, dia siap, dan dia ambil langkah dengan perhitungan. Intinya, orang sukses itu nggak pernah menyerahkan masa depannya ke orang lain. Mereka yang pegang kemudi hidupnya sendiri. Mereka tahu, kalau mau aman sungguhan, ya harus berani hadapi risiko dan belajar menaklukkannya, bukan lari dari situ. Jadi kunci dari keamanan sejati itu bukan menghindari badai, tapi belajar jadi kapten yang hebat di tengah ombak. Gimana? Udah mulai berani lihat risiko dengan cara baru? Oke, sekarang kamu udah ngerti kan kalau risiko itu bukan musuh? Tapi tentu aja nggak semua risiko harus diambil. Jangan juga jadi orang yang asal lompat tanpa lihat bawah. Nah, supaya kamu bisa main aman tapi berani, yuk kita cek 5 langkah buat ngambil risiko yang tepat. Langkah pertama, definisikan tujuan. Pertama, tanya diri kamu sendiri. Apa sih yang sebenarnya aku mau dalam hidup? Banyak orang sibuk ngejar yang katanya aman, padahal dia sendiri nggak tahu apa yang dia cari. Mau kebebasan waktu, mau penghasilan tak terbatas, mau kerja sambil traveling, tentuin dulu. Kalau kamu nggak tahu tujuan, ya gimana mau tahu risiko mana yang pantas diambil? Langkah kedua, pahami toleransi risiko. Setiap orang punya level nyali yang beda-beda, dan itu wajar. Ada yang siap langsung loncat ke bisnis sendiri, ada juga yang maunya mulai sambil kerja kantoran. Kenali diri kamu, jangan maksain gaya orang lain. Yang penting, kamu tetap maju walau pelan. Ingat, lebih baik melangkah kecil daripada diam di tempat. Langkah ketiga, evaluasi risiko. Sebelum kamu loncat, cek dulu. Apa untung ruginya? Seandainya gagal, apa aku siap bangkit lagi? Jangan cuma lihat enaknya, tapi juga siapin mental buat hal-hal tak terduga. Bayangin kayak mau naik roller coaster, seru, tapi kamu tahu resikonya, dan tetap siap duduk di kursinya. Langkah keempat, buat keputusan. Setelah dihitung-hitung, saatnya bilang ke diri sendiri, oke, aku ambil langkah ini, atau kayaknya belum waktunya. Keputusan itu penting, biar kamu nggak terjebak di fase mikir-mikir terus, tapi nggak pernah mulai.
mau nunggu waktu yang sempurna. Percaya deh, waktu sempurna itu ilusi. Langkah kelima, eksekusi dan adaptasi. Nah, bagian paling penting, jalanin. Risiko yang dihitung nggak akan berarti apa-apa kalau cuma dipikirin. Pas sudah jalan, pasti ada aja tantangan. Tapi jangan takut, adaptasi itu kunci. Kayak main game, kadang kamu harus ubah strategi biar bisa menang. Jadi intinya, ambil risiko itu kayak nyetir mobil. Kamu pegang setir, kamu atur arah, dan kamu siap ngerem atau belok kalau ada hambatan. Yang penting, kamu jalan, bukan cuma mikirin jalanan. Nah, siap mulai ambil risiko yang bikin hidup kamu lebih seru dan bermakna? Jangan tunggu sempurna, yang penting mulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.